Ya, selamat pagi ya semuanya. Bapak buka pembelajaran dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran lebih jauh, dirapikan dulu, dicek dulu ya kelompoknya sudah ini ya, lengkap ya. Terus kita berdoa dulu ya agar silakan ketua kelas berpimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Siap. Mari sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa kembali ya dalam pembelajaran mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ya, yang kita sebut KKA gitu ya. Pada hari ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu pemanfaatan dan pengembangan KA ya. Yang pada pertemuan sebelumnya kan kalian sudah kasih tahu ya terkait apa itu KA dan bagaimana macamnya, terus juga sebelum ke pemanfaatan ya, deskripsi dari KA itu apa aja yang sudah Bapak kenal-kenalkan. Nah, hari ini adalah kita akan masuk ke pemanfaatannya ya dan pengembangan dari KA itu sendiri. Tentunya kalau kita ngomongin masalah pemanfaatan, di situ kita akan menghasilkan area tertentu kan, karena kita memanfaatkan KA itu sendiri gitu ya. Nah, topik lebih khususnya nanti KA itu akan kita operasikan gitu ya, dan akan kita aplikasikan serta diupayakan dalam bentuk kolaborasi ya, dalam perangkat KA ini. Maksudnya kolaborasi pemanfaatan dari KA itu apa, lalu kita mensajikan dalam misalkan KA yang lain atau sinergi di program yang dikolaborasikan. Jadi cuma terkait kolaborasi itu artinya juga macam-macam seperti itu ya. Tapi seminimal mungkinnya adalah bagaimana kita memanfaatkan si KA itu sendiri menghasilkan produk yang produk tertentu yang khususnya yang bermanfaat gitu ya. Karena kita juga tentunya sudah tahu bahwa kita dalam memanfaatkan KA ini juga harus memiliki etika seperti itu ya. Maka marilah kita sebagai pelajar dan pembelajar memanfaatkan KA dengan hal-hal yang baik dan positif seperti itu ya. Nah, untuk itu akan Bapak jelaskan ya berbagai aspek yang perlu disiapkan terkait pemanfaatan KA ini gitu ya. Nah, sebelumnya Bapak juga sudah mendeskripsikan ya bahwa KA itu ada jenis spesifikasinya ya, itu ada secara umum. Terus kita juga kemarin sempat menyinggung tentang KA generatif ya, atau kecerdasan artifisial generatif. Di sini kita spesifikasikan ya definisinya bahwa kecerdasan artifisial KA ya secara umum Bapak review ya, yaitu sistem komputer yang dapat berpikir, belajar dan mengambil keputusan seperti manusia. Yang pada pengantar sebelumnya Bapak ngomong ya bahwa di dalam perkembangan KA ini ada yang nantinya sampai sistem saraf seperti manusia, yang nantinya malah seolah-olah menjadi manusia kan gitu ya. Sudah Bapak singgung sebelumnya. Tapi kita hari ini akan mendalami ya dan menerapkan tentunya terkait dengan KA generatif. Nah, KA generatif itu sendiri kita definisikan adalah jenis KA yang menghasilkan sesuatu yang baru ya, seperti teks, gambar, grafik ya, bahkan kode program berdasarkan perintah dari pengguna. Nah, kalau ngomongin perintah, di sini ada kata perintah, maka nggak jauh beda. Kita nanti akan memanfaatkan prompt-nya. Prompt itu sudah Bapak
singgung juga ya, bahwa supaya menghasilkan sesuatu maka ada perintah-perintah khusus yang namanya from. Tapi di slide berikutnya juga akan Bapak review ya. Nah, contoh KA generatif beberapa ini ya, karena kita sifatnya masih dalam tahapan belajar, nantinya akan saat kalian dewasa mungkin tahu KA generatif lebih luas lagi ya. Tapi karena kita masih dalam tahapan belajar ya, maka pembelajaran di sekolah maksud Bapak ya, maka Bapak menyediakan contoh-contoh yang umum digunakan seperti itu ya, seperti ada ChatGPT, ada GeoGebra gitu ya, ada Blackbox dan DeepSeek ya. Nah, ini ada spesifikasi dari mereka yang bisa kalian baca di sini ya. Ya, seperti ChatGPT ya, tentunya udah yang sebagian besar orang gitu ya sudah memakai KA generatif ini, yaitu untuk menjawab pertanyaan ya, boleh menulis esai, memberi penjelasan dan lain-lain. Sebenarnya ya, itu hanya singkat saja ya, tapi nggak sesimpel ini sebenarnya gitu ya. Tapi ini untuk mengantar. Terus GeoGebra juga untuk pemanfaatan dalam bidang matematika ya, seperti menggambar grafik dengan perintah teks tertentu atau promptnya ya prompt di MTK tentunya seperti itu ya. Nanti Bapak bisa contohkan gitu ya. Kemudian ada Blackbox. Oh iya, terkait GeoGebra nggak konsentrasi terkait hanya matematik ya. Waktu sebelumnya Bapak juga pernah mempelajari memanfaatkan GeoGebra karena dia promptnya bisa menggambar berbagai grafik yang unik, maka keunikan tersebut ketika dibuat pola maka bisa membuat seolah-olah seperti bukan seolah-olah lagi ya, tapi memang faktanya Bapak pernah melihat ada orang membuat karya pakai GeoGebra, membuat batik dengan software GeoGebra, GeoGebra yang di dalamnya perintah-perintahnya promptnya banyak banget gitu ya, sehingga bisa membuat grafik tertentu yang membentuk batik seperti itu ya. Itu banyak sekarang juga kalau kalian mau searching bisa seperti itu ya. Selanjutnya ada Blackbox ya. Blackbox yaitu menghasilkan kode program berdasarkan deskripsi. Harapan dari Bapak nanti ada yang memanfaatkan Blackbox ya untuk contoh, sehingga kita saling sharing di sini kan, sama-sama belajar bagaimana pemanfaatannya seperti itu ya. Kemudian juga ada DeepSeek ya, itu seolah-olah seperti ChatGPT ini ya, tapi biasanya ini kalau nggak salah cuma beda yang penciptanya aja ya, beda perusahaan aja, tapi kurang lebih cara kerjanya sama. Tapi tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dari setiap perusahaan. Tapi kurang lebih seperti itu ya. Seolah-olah ya sahabatan gitu ya antara ChatGPT sama DeepSeek. Tapi kembali lagi yang tadi sudah Bapak sebut bahwa mereka punya spesifikasi masing-masing. Nah, ini beberapa KA generatif ya. Tentunya ada banyak sekali ya KA generatif yang ada di sekitar kita ya. Tapi karena keterbatasan waktu ya Bapak contohkan beberapa ya. Nah, itu tadi sudah kita singgung ya. Sebelumnya juga sudah Bapak jelaskan. Karena kita nanti akan bekerja dengan prompt ya, maka Bapak singgung sedikit tentang prompt engineering ya. Prompt engineering ya teknik menyusun perintah atau pertanyaan yang efektif agar KA memberikan hasil yang sesuai dengan keinginan kita ya. Contoh prompt sederhana untuk ChatGPT ya. Nanti ya tentunya ya banyak prompt-prompt yang lain. Sekarang yang kita ngomongin adalah tentang ChatGPT gitu. Itu ada dua kata ya. Ada dua kalimat. Yang pertama itu apa itu fungsi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada perintah jelaskan fungsi kuadrat dan berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, prompt yang baik itu adalah kalimat yang berapa?
Dua ya. Karena kalau yang kalimat tanya yang bertanya itu dia nantinya nggak spesifikasi ya. Dia kemana-mana jadinya ya, fungsi pemikirannya macam-macam nanti si ChatGPT-nya. Fungsi yang kayak gimana nih ya, fungsi dalam bahasa apa fungsi dalam matematik atau fungsi yang apa nih maksudnya, sehingga prompt yang pertama itu yang tidak baik ya, atau kurang efektif lah ya, kurang jelas sehingga kurang pas untuk digunakan. Nah ini juga menjadi sebuah catatan untuk kita bahwa dalam pemanfaatan prompt itu kita harus memakai bahasa yang sesuai gitu ya. Nah, yang lebih sesuai, kalau yang dijelaskan apa yang di bawah ya lebih jelas. Jelaskan fungsi kuadrat ya, dan berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya bisa lebih spesifikasi lagi ya. Contohnya dalam matematika gitu ya, di dalamnya sebelum kata jelaskan bisa lebih spesifikasi lagi. Dalam matematika jelaskan fungsi kuadrat dan berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Terus misalnya lebih spesifikasi lagi, misalkan contohnya berikan 5 contoh atau 2 contoh, itu nanti si ChatGPT itu makin jelas dan memberikan apa yang kita inginkan, seperti itu ya. Nanti juga Bapak contohkan boleh ya di ChatGPT seperti itu. Nah, terus di sini ada tips ya membuat prompt yang baik ya. Nah, yang pertama adalah gunakan kalimat yang lengkap. Kalimatnya harus lengkap, jangan menimbulkan pertanyaan baru gitu ya. Yang kedua adalah jelas dan spesifik. Tadi ya Bapak yang kata jelaskan pun masih bisa ditambahkan dalam mata pelajaran matematika seperti itu, kan nanti jadi lebih jelas lagi ya fungsi kuadrat. Karena fungsi kuadrat lebih leluasa, meskipun dia milik matematik juga bisa dari sudut pandang yang lain ya seperti itu. Terus berapa contoh soalnya itu yang namanya jelas dan spesifik. Sertakan konteksnya ya, tujuan, contoh, format atau output apabila diperlukan. Yang paling pentingnya adalah 2 poin di atas ya, yaitu gunakan kalimat yang lengkap ya, dan yang kedua harus jelas dan spesifik. Maka tanggapan dari ChatGPT-nya bisa lebih jelas lagi seperti itu. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Ini ada contoh ya, Bapak akan ini ya, ini adalah sudah jelas gitu ya. Nah, coba Bapak akan memberikan saat buatkan saya analisis statistik gitu doang ya bisa. Kalau perintahnya ini kan masih statistik, nah itu kan itu ya si ChatGPT-nya nanyain lagi data apa yang dianalisis gitu ya. Nah terus diberikan tawaran gitu ya. Nah, sehingga ini merupakan prompt yang masih kurang baik. Jadi agar lebih baik maka harus bisa lebih spesifikasi. Mungkin nanti akan dicontohkan oleh kelompok kalian ya secara penggunaan di tugas program seperti itu ya. Ini memberikan contoh seperti itu. Nah itu, Bapak akan menawarkan yang sudah ada di sini ya. Bapak bikin prompt yang lebih spesifik ya. Buatkan saya analisis data statistik tentang nilai terkecil, nilai terbesar, rentang, rata-rata, median, modus, dan dari data ulangan matematika Rio. Nah, di sini dia langsung bekerja ya. Berbeda saat tadi Matapa memberikan prompt yang awal saja seperti ini ya, maka menimbulkan pertanyaan balik gitu ya. Nah, kalau saat
Pak Takwa sudah lebih spesifik lagi ya, artinya lebih jelas yang spesifik, maka langsung dikerjakan sama si ChatGPT-nya. Lalu menjawab sesuai dengan apa yang Pak Takwa inginkan. Sebenarnya Pak Takwa bisa lebih leluasa lagi, misalkan standar deviasi ataupun regresinya bisa, itu bisa dibangun ya. Tapi apa ya, karena ini bukan tentang matematik ya, tapi hanya contoh aja ya, maka Pak Takwa bilang. Nah ini tanda ulangan terus 3 yang kecil, tulisannya 9, rentangnya ya 9 kurang 6 sudah benar ya, dikerjakan oleh rata-ratanya atau limitnya ya tinggal dijumlahin semua lalu dibagi 10 benar ya. Terus medianya ya, sini ada berapa? Ini datanya genap, kita ambil yang tengah ini ya, maka 7 tambah 7 dibagi 2. Seperti itu cara menghitung data median datanya sama ya dengan cara kita ketemu 7. Modusnya adalah 7 karena nilai yang sering muncul adalah jadi bekerja. Bahkan ini memberikan kesimpulan gitu ya, dibikin KB sehingga mempermudah kita untuk menganalisisnya seperti itu. Jadi kita juga akan misalkan mau disajikan dalam bentuk lingkaran ataupun yang lainnya, kita bisa bikin prompt iterasi berikutnya ya. Jadi ada iterasi 1, 2, 3 dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi nanti bisa dipraktekkan ya oleh kelompok. Nanti Bapak arahkan dan Bapak bikin seperti itu ya. Ya ini tadi ya sudah Bapak contohkan. Terus kemudian ini juga ada GeoGebra ya. Ini langsung online. Nah kalau GeoGebra promnya di sini. Dan dia promnya khusus dengan bahasa matematika ya. Seperti kalau kita membuat misalkan garis Y sama dengan 2X. Nanti ditambahkan tuh sama ini GeoGebra. Terus juga bisa bentuk yang lain ya, misalkan Y sama dengan misalkan kita pakai apa mutlak ya, mutlak itu ada bahasa khusus ya, absolut ya, disingkat ABS mutlak X. Ini tentunya yang sudah belajar matematika analisis fungsi sudah pernah belajar seperti ini ya. Kalau kita kurangin 1 geser kan ya dulu ya, apa sudah pernah belajar sama Bapak. Nah, kalau kita pakai plus 1 maka gesernya ke kiri ya. Nah kalau di luarnya kita tambahin 1, tambahin 3 maka geser ke atas ya. Tuh. Kalau kita kurangin 2 misalnya maka geser ke bawah tuh. Seperti itu sudah pernah kita kaji. Nah ini adalah pemanfaatan supaya kita tidak repot ya. Mungkin dulu sama Pak Takwa saat belajar MTK menganalisis repot gambar satu-satu dicek satu-satu. Tapi kita kalau mau grafik secara instan kita bisa memanfaatkan ini ya. Sehingga kajian kita apabila kita butuh cepat bisa lebih efisien. Tapi bukan hanya tentang menggambar grafik ya. Tadi sudah Bapak bilang ketika promnya kita kolaborasikan antara satu dengan yang lain, ada beberapa iterasi, maka yang seperti Pak Takwa bilang bahwa di sana itu kita bisa membuat membatik seperti itu ya, membatik batik ya, batik kawung atau batik apapun itu ya. Mungkin di antara kalian biasanya yang perempuan ya, yang suka ketekunan, suka pola-pola keindahan, bisa memanfaatkan AI GeoGebra ini ya, sehingga bisa menghasilkan area ya. Mungkin nanti juga bisa ada yang mencontohkan dari hal-hal sederhana gitu ya, berdasarkan pengalaman, lalu bagaimana ketika sudah berkolaborasi dengan AI GeoGebra, apa manfaatnya, apa kelebihannya, apa kekurangannya, seperti itu nanti bisa barangkali ada yang dari kelompok, salah satu kelompok juga boleh ya. Jadi harapan Bapak nanti di setiap kelompok
bikin produknya berbeda-beda ya, dan kita ambil menjadi bahan belajar kita bersama ya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengembangkan diri di sini untuk persiapan menuju masa depan yang baik dan seperti itu ya. Nah, sesuai dengan topiknya adalah seperti itu ya. Ini materi pengantarnya sudah Bapak rasa cukup ya. Selanjutnya biar nggak terlalu membuang banyak waktu, maka Bapak akan menuju ke LKPD ya, agar kita lebih menyelami lagi ya tentang pemanfaatan KA ya, untuk membuat produk pengoperasian ya. Apa aja tadi? Gitu ya. Ini ya, pemanfaatan dan pengembangan kita akan mengoperasikan, kita akan mengaplikasikan dan mengkolaborasikan ya. Seperti itu. Mana tadi LKPD-nya? Ini ya, kita pelajaran coding KA, materi pemanfaatan. Topiknya ini ya tadi sesuai yang ada di PPT. Silakan ya, kelompoknya tentunya sudah kenal satu sama lain ya. Terus juga nanti bisa ditampilkan juga atau disebut ya nanti saat adanya presentasi produk ya. Kemudian di sini ada tujuan kegiatan ya, silakan mengikuti kegiatan ini. Kalian diharapkan mampu ini harapannya ya. Meskipun tingkat kemampuan siswa ya apa namanya tidak langsung sempurna, harapannya ya minimal mengerti ya. Atau mungkin mampu masih dalam ini kolaborasi antar teman satu sama lain, karena yang namanya belajar itu ada yang cepat, ada yang lambat, itu yang manusiawi memang seperti itu ya. Yang penting minimal mengenal seperti itu ya, dan bisa mengoperasikan dan dalam bentuk sederhana. Nantinya juga harapannya bisa menerapkan promnya gitu ya, terus bekerja sama tentunya ya dalam presentasi ataupun yang lain saat nanti proses pembuatan produk. Judulnya ini buat karya ya. Deskripsinya ini ya, nah, bisa kalian baca ya dari PowerPoint. Nah ini langkah-langkahnya, tentukan nanti ini langkah kerja kelompoknya ya, tentukan produk dan KA yang digunakan ya. Terus buat prom yang efektif. Kenapa harus efektif? Tadi sudah Bapak jelaskan bahwa kalau nggak efektif nantinya ya jadi jelek gitu ya. Kemudian analisis ya terkait karya kalian, kemudian sajikan presentasinya ya, dari produk tersebut menggunakan alat presentasi yang cukup ya. Boleh dipresentasikan pakai misalkan tadi dalam bentuk ChatGPT-nya langsung ya, langkah-langkahnya mungkin nanti bisa sharing prom yang menggunakan apa gitu ya, dokumentasi hasilnya. Kemudian yang bawah, oh ini mah rubrik penilaian saja ya. Ya kalian nantinya kalau sudah sesuai tentunya nilainya akan maksimal. Maka dari itu untuk mendapatkan nilai maksimal kerjakan dengan baik. Silahkan KA generatifnya sudah boleh didiskusikan secara kelompok ya. Ya ini mungkin akan Bapak pasang seperti ini aja biar nanti atau dicatat ya, dicatat oleh kalian ya di blog apa aja yang nantinya harus dikerjakan seperti itu ya. Silakan boleh langsung berkolaborasi ya dengan kelompoknya masing-masing untuk pembuatan ininya sambil Bapak pantau ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan saja. Jadi kalau Bapak mau keliling-keliling ya memperhatikan kalian mau bikin apa. Ini kelompok 1 ya? Ya Pak. Kelompok 2. Kelompok 2 membuat produk apa? Poster. Dan KA-nya dimanfaatkan apa? Silakan dibuat ya. Nanti kalau perlu apa-apa silakan kekuatan. Kelompok 1 mana kelompok? Saya Pak. Ini ya. Nanti Mas juga nggak harus dari kelompok 1. Kelompok 1 bikin apa nih? Tanahnya kita pakai CI buat bikin Iya.
form dan lain-lainnya udah mulai disiapkan ya. Nanti presentasinya pakai itu ya, websitenya gitu bikin juga. Ya betul. Kita bakal sharing akhir dari kelas. Nanti terkait kelas boleh di atau misalkan di PDF juga nggak apa-apa ya, biar barangkali nanti biar sama-sama belajar. Ya bisa dilanjut dulu, nanti bapak balik lagi ya. Kelompok 3 mau bikin apa? GeoGebra. Mau memanfaatkan GeoGebra untuk membuat Grafik ya. Kalau misalkan kayak mau bikin batik kawung, waktunya ya nggak cukup ya. Mungkin nanti ke depan bisa apa namanya? Dicoba berikutnya dengan berbagai program yang sesuai gitu ya. Silakan didiskusikan dulu ya. Kalau butuh pertanyaan silakan boleh panggil Pak Toto ya. Ini kelompok yang terakhir, kelompok 4. Mau memanfaatkan KA apa? Dipsik ya. Kenapa memilih dipsik? Apa yang bikin tertarik? Otaknya, iya. Elemennya ya. Oh, itu minta tolong dibuatin kode. Mau dia? Oke. Jadi rencana umumnya apa nih? Secara umum coba. Kita ada cara lebih sosial, jadi kita mau mencoba belajar soal. Iya. Nah, tapi biar menarik, jadi kita bikin Oh iya biar nggak jenuh nggak belajar ya. Kan kita lagi kesusahan tapi semangat gitu ya. Terus promnya gimana? Banyak ya? Ini contoh promnya. Promnya panjang gitu ya. Ini yang membuat kita nggak banyak program. 2 iterasi. Iya. Soalnya buat sih ada yang bang atau salah kan soalnya. Ya silakan dilanjut dulu ya, nanti bapak kesini lagi. Ya silakan waktu diskusinya dimanfaatkan dengan baik ya. Ini boleh di foto ya, atau bapak kirim di grup diskusi ya. Ya Pak. Biar apa namanya lebih mudah ini. Tahunya nanti pulang balik balik ke sini ya. Jadi apa namanya bapak lanjutkan ke grup diskusi. Silakan didiskusikan ya. Di sini tadi Bapak lihat apa namanya setiap kelompok kayaknya ini menjadi karya yang berbeda-beda semua ya. Nanti sehingga bisa cukup menarik terkait ada 4 kelompok yang produknya akan beragam karena memanfaatkan KA-nya juga cukup beragam seperti itu ya. Silakan dilanjutkan diskusi dulu.
sudah Bapak itu ya kirim di grup. Silakan dikerjakan sesuai dengan perintah LKPD yang sudah dibuat tersebut ya, agar nantinya terarah, karena di sini kita sifatnya berbagi ya, berbagi kepada rekan-rekan yang lain bagaimana kalian memanfaatkan. Seperti contoh yang tadi Bapak contohkan adalah terkait pembuatan itu ya, analisis data di ChatGPT. Cuma Bapak ya cukup sederhana gitu ya. Nanti kalian kalau mau mau lebih dari yang daripada sederhana kayak Bapak, nggak apa-apa ya, itu malah lebih baik. Nanti kalian sudah bisa mengeksplor berbagai kreativitas kalian seperti itu ya. Tadi sudah Bapak tanya ya, bagaimana tentang pemanfaatan KA yang sebenarnya sudah Bapak contohkan dari setiap kelompok. Ternyata pemikirannya beragam ya. Tentang KA-nya saya mau buat ini Pak, saya mau buat ini. Seperti contoh di kelompok 2 itu mau bikin produk ya, mungkin produk poster atau apa itu tadi Bapak belum melihat detail ya, itu Bapak tanya. Ternyata jiwa pemikiran kewirausahaannya ada gitu ya. Nah itu dibebaskan ya. Dan Bapak nanya tadi di kelompok 1 juga bikin proyek yang bermanfaat ya, terkait apa ya tadi tiket apa ya, website ya, malah tentang website itu. Dan kelompok 3 terkait pemanfaatan pengembangan PUJ seperti itu ya. Dan kelompok 4 ternyata kebutuhannya di kelompok 4 itu suka akan pembelajaran ya, katanya memanfaatkan DeepSeek ya terhadap pembelajaran materi terkait polinomial. Itu unik sekali ini ya. Jadi memang pemikirannya beda-beda ya. Tadi pemikiran Bapak aja berdasarkan yang sudah Bapak tuangkan di PowerPoint ya, memanfaatkan ChatGPT untuk pemanfaatan di analisis data seperti itu ya. Jadi banyak sih sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi dari beberapa sampel sederhana ini di kelompok
kecil ini aja sudah macam-macam pemikirannya, apalagi secara luas. Nah, di situ juga ada poin bahwa pemanfaatan KA ini emang ya benar-benar terjadi gitu ya. Makanya kita heran pernah Bapak singgung juga ada perusahaan tertentu yang sudah mengaplikasikan KA di perusahaannya sehingga meminimalisir para pekerjanya. Maka dari itu kita harus mensiasati, kita harus kreatif, kita harus berpikir kritis. Gitu ya. Itu sedikit masukan dari Bapak ya. Bukan masukan, motivasi ya, lebih tepatnya motivasi berdasarkan pertanyaan tadi dari Bapak kalian tentang minat-minat terkait pemanfaatan KA tersebut. Silakan, masih panjang waktunya ya terkait diskusi, manfaatkan waktunya. Gak usah yang ribet-ribet ya produknya ya. Jadi dibikin simple aja, yang penting esensinya benar. Kalau nanti mau bikin karya bisa di luar setelah pembelajaran ini, gitu ya. Nanti alurnya setelah kalian membuat produknya dipresentasikan. Setelah semua kelompok melakukan presentasi, selanjutnya adalah ada asesmen dari Bapak ya. Kira-kira butuh waktu berapa menit lagi untuk presentasi? 5 atau 10 menit? 5 menit lagi ya. 5 menit lagi selanjutnya akan Bapak berikan kesempatan kelompok presentasikan. Yang mau presentasi mana dulu nih? Bebas ya, harus turun dari kelompok 1. Mau mana dulu? 4. Mau yang 4 dulu boleh. Kodenya ada yang bercala lalu dikoreksi seperti itu. Ada, tapi dikoreksi ya. Kodenya maksudnya agak kebaca sih. Iya, kodenya. Itu ya. Kode yang nantinya untuk menjaga ceritanya ada yang keliru. Dia namanya meskipun sudah database-nya besar, juga yang masih di rumah lebih baik. Nah, tugas kita adalah berpikir kritis ya, yaitu mengoreksi. Tapi udah benar-benar bagus ya. Silakan diskusi ya. Kelompok kita dari kelompok 1 gimana? Kelompoknya keren ya. Kelompok 1 terkait pembuatan website gimana, sudah sampai ada 2 nantinya.
metodenya bikin memikirkan ini apa kita tolong ke kita? Iya, tapi kita tadi diskusi ya, terus kita sebut lagi lewat diskusi pelaksanaan Nanti terkait langkah-langkah dari awal dikasih tahu kan? Udah siap? Udah? Apa tinggal penyempurnaan ya? Jadi silakan dilanjutkan. Nanti sesuai di LKPD kelemahan dan kelebihannya tolong diutarakan kan, karena Bukan berarti kita mengetahui kelemahan lalu oh itu nggak bagus, nggak selalu gitu ya. Justru ketika ada kelemahan atau ada kekurangan, tugas kita adalah berpikir kritis lalu memperbaiki. tadi Bapak nanya Di kelompok 4 terkait pemanfaatan dipsik itu sempat meminta prom untuk membuatkan program, ternyata programnya ada yang nggak sesuai. Itu juga merupakan hal yang bagus berpikir kritis lalu dibenerin. Jadi kita nggak apa-apa ya, kita punya asisten ya, kita punya asisten untuk memanfaatkan sesuai produk-produk kebutuhan kita. Dua menit lagi ya. Presentasi proyek. Nantinya harapan Bapak dari setiap kelompok boleh gitu ya, tambahan yang sesuai LKPD itu dibikin ini langkah-langkah membuatnya ya. Siapa tahu kelompok yang lain penasaran juga, wah saya pengen juga tuh bikin tadi yang katanya game polinomial atau tadi sesuai dengan kelompok 1 bikin poster langkahnya apa aja. Promnya boleh disimpan di misalkan di copy atau di screenshot ya, lalu ditampilkan di di control view ya di Microsoft Word langkah-langkahnya itu ya, atau mungkin yang tampilan website bagaimana. Nanti yang namanya kita melihat penjelasan kan tentunya nggak kadang ada yang skip gitu ya, karena kita harus memproses apa yang disampaikan juga. Bapak minta tolong dari setiap kelompok nantinya didokumentasikan terkait proses. Paham ya? Silakan kelompok yang mau mempresentasikan sudah Bapak izinkan kepadanya, dipersilahkan ya. Bebas mau yang mana dulu ya? Silakan ya. Kalau bisa suaranya yang lebih lantang lagi ya, biar semuanya bisa dengar apa yang disampaikan. Mana dulu yang mau presentasi? Dari 4 dulu. Yang mau presentasi siapa? Semua Pak, atau Bebas sih, bebas. Perwakilan boleh. semua kayak Oke. sebentar. Mungkin bagi-bagi tugas ya. Iya. Ada yang presentasi sebagai pembuat programnya, ada yang mau presentasikan produknya gitu ya. Bagi-bagi aja. Jadi nanti semuanya benar-benar kerja ya. Yang namanya kerja kelompok ya. Semuanya bekerja terkait tugasnya apa diatur aja oleh kelompoknya ya. Bapak senang kalau metodenya pembelajaran seperti ini, jadi semuanya memang penuh aktivitas, nantinya saling berbagi hasil karya, jadi perbaikan bersama. Kasih aplaus dulu dong buat kelompoknya. Laptopnya mana Pak? Dipindah aja Bapak. Tempat duduknya di depan Pak. Karena
Karena bapak udah ini lagi kamarnya ya. Udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan produk KKA kami yaitu polinomial game. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Cahaya Putri Aprilian. Saya Tita Dita Ramadhani. Saya Ismail Firdaus. Saya Jessica Manolin. Oke, pada kali ini kami ingin mempresentasikan bagaimana kami membuat produk dan juga menyatukan KKA sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang bisa lebih bermanfaat dalam media pembelajaran. Oke, bisa kita mulai? Oke, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu. Kami memakai KKA bernama DeepSeek. Jadi nanti promnya itu seperti ini, prom yang kita buatkan saya. Promnya ditaruh di ini ya. Iya, biar lihat jelas. Iya. Ya. Buatkan saya kode tentang game berbasis website. Game ini bertemakan kuis polinomial. UI yang digunakan cukup sederhana. Tampilkan saja background awan dan kotak mulai untuk memulai permainan. Setelah itu berlari ke halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya berisi kotak yang berisi pertanyaan tentang polinomial dengan contoh soal berikut ini. Bahasannya ini ditampilkan setelah pemainnya ini menjawab soal. Lalu mekanismenya seperti ini. Kita masukkan, nanti DeepSeek ini akan menampilkan kodenya itu. Ini. Setelah itu kode ini kita copy, lalu kita masukkan ke software yang bernama VS Code. Setelah itu kita save, lalu bisa mengakses gamenya dengan Chrome. Lanjut dulu, nanti boleh sesi tanya jawab ya. Contohnya seperti Contoh ini. iya mungkin penasaran ya teman-teman yang lain, boleh kita main sama-sama ya. Mulai Main tulisnya. sama-sama dulu ya. Boleh dijawab sama-sama ya. Sini ada waktunya selama 40 detik. Bisa Ayo siapa yang mau jawab? Ya, jawabannya berapa? bisa dilihat skornya bisa mendapat jadi 10. Nah, jadi waktunya juga bakal otomatis nge-freeze kalau misalkan kita udah ngejawab soalnya. Dia bakal nunjukin kita bakal bener yang mana. Habis itu dia bakal ngejelasin di bawahnya kira-kira pembahasannya. Jadi kalau misalkan kita salah nih, kita bingung kata salahnya dari mana. Kita bisa mengevaluasi ternyata ada di bagian sini dengan di pembahasan di bawah sini. Kayak Semisal kita salah menjawab nih ya. kalau misalkan kita salah menjawab, contohnya ini harus jawabannya. Harusnya berapa? Coba. Tapi jika kita menjawab yang salah, Saya kita menjawab 3. skornya akan berkurang 5. Kurang juga ya. Terus nanti ketika salah masih ada pembahasannya. Jadi membuat orang yang salah masih tetap nyaman ya. Ya, evaluasi. Ada evaluasinya. Lanjut. Lanjut, ini soalnya akan bertambah susah seiring berjalannya. Untuk soal yang lebih susah, kita juga menambahkan waktu tambahan. Jadi teman-teman bisa bantu lebih dan lebih lama lagi. Misalnya ini soal tambah susah waktunya menjadi 50 detik.
banyak ya di luar sana. Ya, kita juga bisa bikin seperti itu. Boleh dilanjut Aja kali ya, terkait benar atau salah, tapi yang penting kan kita bukan mengerjakan MTK ya. Yang penting adalah kita memanfaatkan programnya. Itu berapa soal? Sekitar sebentar. Iya. Ada tingkatnya. Oh, ada dia. Jadi sekitar ada 10 soal. Totalnya itu bakal seperti ini. Nanti kalau misalnya mau main lagi, tinggal pencet main lagi. Kalau misalnya mau udahan, kita bisa ke menu utama. Seperti itu. Untuk soalnya itu kita ada di 20, jadi 20 poin per soalnya. Ya, jadi alasan kenapa kami lebih memilih polinomial game di antara banyaknya kemungkinan yang bisa kami pilih. Yang pertama, karena kami ingin memahami polinomial. Jadi kita tunjukkan apa dulu yang ingin kita pahami. Yang kedua, kami melihat kemungkinan kalau misalkan kita belajar dengan metode game itu ternyata lebih efektif. Sudah terbukti dari banyak jurnal, saya dan teman saya sudah mencari, dan juga kami sering melihat contohnya dalam sehari-hari. Misalkan saat guru memberi kita kuis dan itu ada tantangannya, juga ada hadiahnya atau apapun itu yang bisa menantang diri kita. Nah, ternyata murid-murid itu lebih suka. Jadi kita mengaplikasikan, mengintegrasikan hal tersebut ke dalam website ini, produk ini. Jadi polinomial game ada skor yang dikurangi, ada skor yang ditambah, dan juga pembahasan. Jadi murid bisa tervalidasi dan juga mengevaluasi dari hasil pembelajaran mereka. Itu alasan kita mengapa memilih polinomial game. kasih aplaus dulu dong. Mungkin ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, Bapak yang nanya. Tapi pastinya Kelompoknya ini bisa jawab lah ya. Boleh nggak Bapak nanya? terkait tadi ya soal yang di luar itu soalnya selalu begitu atau random, apabila random pun apakah sudah dirancang sesuai dengan kode di programnya tersebut? Oke, izin beliau ya Pak, Ya. itu sudah dirancang di kode programnya. Jadi ada yang namanya random number generator atau RNG. Jadi kita pakai sistem itu buat mengacak angka-angka dari soal tersebut. Di programnya boleh Bapak lihat? Di promnya sudah ada. Prom ya. Ini sini. Bukan promnya, promnya kan programnya. Di programnya. Iya. Udah di input ke program gitu ya, terkait kerandoman soalnya itu ya. Oh itu ya? Iya. Iya. Oke. Oke, Bapak bisa memahaminya. Apa namanya, di situ ada format polinomial for display-nya ya. Iya. Lalu diberi perintahnya fungsi format polinomial. Oke, jadi emang akan selalu beracak-acak ya. Mungkin kalau yang sudah mendalami program bisa membacanya ya, tapi kalau masih yang dalam step masih memahami program ya mungkin ya nanti sambil jalan bisa dijelaskan sama apa namanya Sita ya. Atau nanti kalaupun belajar juga kita sudah Bapak ingatkan kita punya asisten ya, kita punya punya DeepSeek, punya ChatGPT untuk memahami. Bahkan kita program ini tadi juga diperintah tolong dibuatkan ya. Iya. Cuma katanya ada sedikit kesalahan. Iya. Sebelum Bapak lanjutkan, ini ya jadi berarti memang di bagian ini ya operasionalnya sudah diatur. Mungkin ini bilangannya untuk yang bulan ya. Iya. Kalau yang tadi ada kesalahan program, ketemu di mana tuh yang salah? Boleh berbagi. Yang dia salah di mana? Masalahnya di sini Pak. Jadi ini kan saya promnya itu begini apa disuruh berkurang sebanyak 5 poin. Iya. Tadi tuh di sininya itu bentar. Iya. Oh iya, sorry. Wah, Nah sebelumnya itu dia tuh plus 5 Pak, tapi di sini dia minus 5.
Oh iya, ada kesalahan kecil lalu diperbaiki. Ya, itulah tujuan kita mengapa kita harus berpikir kritis. Jadi yang namanya program masih punya kelemahan ya. Maka kita harus lebih tetap lebih cerdas. Toh sejatinya kita yang lebih cerdas dari program tersebut. Bapak rasa cukup aja ya pertanyaan dari Bapak dan juga sangat bagus ya. Jadi ini kolaborasinya apa? Di divisi terus di kolaborasi ke Viascode dan Viascode lalu Kolaborasi 3 ya. Ada yang ditanyakan atau cukup? Biar gantian ya, cukup ya. Kasih aplaus dulu buat kelompok ya, boleh ya. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga kalian dapat mengaplikasikan produk yang telah kami buat ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus lagi ya. Silakan yang mau maju berikutnya ya. banyak di bawah. Oh, boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan penggunaan KA yaitu GeoGebra. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desita Safira. Saya Mutiara Risa, dan Aurelia Pilihanti, saya Syukur Sanandra. Oke, di sini kita menggunakan program EN itu GeoGebra. Nah, di sini itu kita ingin mengambil yang sederhana aja, fungsi misalnya 2x plus 3 per x min 1. Ini bisa kita input di sini fungsinya. Nah, lalu di sini kita bisa lihat grafiknya, boleh di zoom out di sini. Nah, di sini kita menghasilkan grafiknya. Terus untuk menentukan garis asimptotnya bisa kita input lagi. Kita ketik dulu asimptot, terus tinggal dimasukin fungsinya. Nah, ini untuk garis asimptotnya. Di sini kita dapat kalau misalnya garis asimptot yang vertikalnya itu 1 dan yang horizontalnya itu 2. Itu untuk penggunaan GeoGebra. Dan sekarang kita akan bandingkan dengan mencari grafik garis asimptotnya itu menggunakan aljabar. Di sini saya akan menjelaskan cara menentukan asimptot dengan aljabar atau secara manualnya. Kita sudah mendapati angkanya fx sama dengan 2x plus 3 per x min 1. Nah, untuk menentukan asimptot horizontalnya dari angka fx sama dengan 2x plus 3 per x min 1 itu kita gunakan bilangan linearnya, yaitu 2x per x sama dengan 2 per 1 sama dengan
terlalu panjang. Jadi kalau menggunakan GeoGebra itu kita tinggal mengetik prompt-nya saja langsung keluar grafiknya. Kita tinggal ngetik saja. Efisien ya. Iya. Namun GeoGebra juga punya kelemahan. Dia kalau misalnya pemula pakai GeoGebra mungkin lebih susah karena masih belum mengerti Belum ngerti prompt-nya ya, pengaplikasiannya. perintahnya ya. Harus dipahami. Harus belajar dulu. Tapi kalau yang udah lihat Bisa cepat. bisa, bahkan yang Bikin tadi batik. iya bisa bikin batik yang tadi Bapak bilang ya. Nah, itu. Nah, segitu aja yang bisa kami jelaskan mengenai GeoGebra. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai GeoGebra? Ada yang tanya? Atau cukup? Biar latihan. Cukup ya, karena ini apa namanya intinya kalau mau pengen pintar ya belajar. Kayak Bapak aja boleh tampilin softwarenya sebentar, apa namanya yang di GeoGebra. Itu online kan? Online ya. Online. Oke. Jadi kita bisa komunikasian langsung ya. Boleh ini juga bisa nantinya apa masuk ya, tapi nggak harus masuk. Kita itu ya penggunanya ini. Jadi ini perintahnya banyak ya, tapi kita sebut bahwa di sini perintah ini pun para kelompok dari presentasi Sudah pintar duluan. pastinya kan ya belajar dulu. Tadi juga ada prompt yang minta store gitu ya. Tadi yang Bapak contohkan ada prompt yang mau minta nilai mutlak gitu ya. Jadi memang bahasa prompt GeoGebra khusus. Nggak kayak ChatGPT bahasanya pakai bahasa kita sehari-hari ya. Cuma pakai bahasa Indonesia baik yang benar. Tapi kalau promptnya si GeoGebra ini unik dan memang harus mungkin punya kamusnya dulu ya. Atau mungkin para desain grafis yang memanfaatkan GeoGebra juga Pastinya nanti dia akan ini. ya siapa tahu nanti akan Buat itu kita nggak tahu ya kita ke depannya. cuma Yang di dalam ruangan ini tentunya sudah punya referensi. Siapa tahu nanti bikin apa namanya batik ataupun yang lain. Atau yang pernah Pak Tawa bilang bisa menggambar Doraemon ya. Jangankan Doraemon, batik aja yang rumit mengandung pola, refleksi, translasi dan lain-lain bisa seperti itu. Itu tambahan dari Bapak ya. kalau nggak ada yang ditanyakan boleh tutup ya. Biar Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga dengan ini kalian bisa terbantu untuk penggunaan GeoGebra. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih apa toh? Menarik ya, sudah dua kelompok yang penampilannya keren-keren sekali. Tadi ada pemanfaatan terkait bikin polinomial. Ternyata dulu pernah belajar sama Pak Takwa terkait membuat grafik diajak manual ya. Ternyata ada yang instannya ya. Yaitu tapi dengan tahu manualnya instannya jadi lebih lunak. Dan kalau mau mendalami GeoGebra khususnya kelompok 3 ya. Ya kelompok 3 itu dipersilahkan ya, ataupun yang lainnya seperti kalau Bapak kan untuk kebutuhan pembelajaran, kalau yang lain bikin karya, desain apa yang ukurannya simetris atau akurat sekali itu lebih akurat, itu bisa memanfaatkan GeoGebra. Kelompok selanjutnya silakan ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 ingin melanjutkan materi KA atau kecerdasan artifisial. Nah, kali ini kelompok kami akan membahas mengenai KA generatif yaitu ChatGPT. Nah, untuk lebih lanjutnya kita membuat apa langsung dijelaskan oleh Pak. Ya,
kali ini kita membuat karya yaitu poster perjualan produk. Nah, di sini saya udah buat beraneka ragam poster produk. Itu yang pertama ada mie ayam. Pertama dulu. Jadi yang pertama saya ada promnya buatkan sebuah poster promosi untuk berjualan. Nah, ini hasil pertamanya. Dan kalau dari hasilnya sih yang biasanya colok mata ya, ini sih dari segi struktur kata-katanya lebih bagus daripada yang ini. Jadi Nggak offset. ya, ini nggak offset, jadi aja kata-katanya kemana nggak kelihatan. Jadi ada perbandingan dari dua hasil karya dari prom ini, dari ada kelemahan dan kelebihannya juga. Dan terus nah ini saya ada bikin model kedua. Itu ada model orang yang lagi pegang mangkok mie ayam. Nah ini sih menurut saya udah perfect kalau dari poster gambarnya. Kalau yang ketiga itu saya buat produk yaitu es buah. Nah ini untuk promnya ini cukup spesifik ya. Buat ngarahin si KA-nya buat yang sesuai saya mau. Dan hasilnya itu cukup memuaskan. Jadi seperti ini. Tapi di sini masih ada kekurangan, nggak ada tata harganya sama tata alamatnya. Dan di sini jadi saya bikin prom kedua itu ini. Tambahkan keterangan harga di mana saja. Tambahkan keterangan harga di mana satu porsi es buah seharga Rp12.000 dan berikan alamat yang berada di dia. Dengan nomor uraian nomor 9 dan juga kesediaan produk tersebut di merchandise online. Jadi hasilnya ini nggak jadi ya. Kalau di AI-nya itu disuruh tambahin harganya itu Rp15.000 per porsi dan ada alamatnya di sini ya, ada itu juga. Dan di sini dua-duanya kelihatan bagus, jadi bisa diterima aja. Kita juga bisa gunain AI lain untuk promnya. Jadi ini saya juga minta melalui AI untuk membuatin prom yang lebih spesifik dan lebih bagus. Nah ini promnya lumayan panjang karena saya mintanya untuk realistis. Hasil yang dihasilkan juga lumayan bagus, lebih realistik. Sedangkan yang tadi menurut saya kurang bagus ya karena kartun banget masih ya, kartun banget, lebih realistis. Ya, jadi kalau misalnya kalian juga struggling sama prom kalian juga bisa banget gunain AI lain untuk membuat prom yang lebih bagus. Maaf, AI yang lainnya maksudnya dibantu AI apa ya? Kalau saya gunainnya Cloud AI. Oh iya kan. Kalau misalnya pakai ChatGPT juga bisa membuat prom biar bagus. Kita dibikinin prompt dulu, Iya. baru bikin lagi ya. Iya. Cuman yang ini tuh masih ada kekurangan juga Pak. Yang ini misalnya ini kan restoran nih, kita belum tahu restorannya apa dan harganya sama tempatnya juga belum ada. Jadi saya
ngebuat lagi promnya untuk ada harga, nama jalan dan nama restoran kayak gini. Iya. Iya. Saya minta promnya untuk ganti nama restoran menjadi Seren Turki, nama tempatnya Jalan Marketinggerak Indah dan harganya 20.000. Hasilnya seperti ini. Itu tadi promnya dari awal atau pakai iterasi dulu? Iterasi dua ya? Boleh dilanjutkan. Iya, tinggal dilanjutin aja. Iya. Biar hasilnya itu sesuai sama apa yang kita mau. Kalau butuh apa lagi juga bikin iterasi lagi aja ya. Iya. Kalau masih ada yang kurang. Bagus. Ya, mungkin kesimpulan boleh. Banyak produk yang ditampilkan ya, dan kira Bapak cuma hanya satu poster, ternyata banyak poster, cepat juga ngerjainnya ya, keren ya. Ini memang super power semua ini ya kelompok-kelompoknya. Jadi kesimpulan yang kita dapat, kita bisa banget gunain AI untuk kebutuhan kita. Misalnya kita pengen jual sesuatu, cuman kita nggak punya ada skill untuk menggambar nih atau desain grafis, kita bisa banget gunain AI untuk membantu kita. Dan poster-posternya juga lumayan bagus, jadi kita nggak perlu khawatir kalau misalnya jualan kita nggak laku. Jadi poster itu bisa menarik pelanggan kita untuk membeli produk kita. Tantangan yang kita dapat dari YouTube ini, menurut saya kalau misalnya kita promnya nggak bagus, ntar hasilnya juga nggak terlalu bagus. Sedangkan kalau misalnya kita promnya lengkap, spesifik, kita dapat gambar yang bagus. Ya, sekian saja sih itu dari kelompok kami. Ada yang tanya kan? Ada cukup ya, jelas ya. Sudah lengkap informasi. Silakan. Ya, sekian saya dari kelompok 5 kami. Mohon maaf bila ada salah kata, kami mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini buat yang jiwa-jiwa ini ya, pengusaha dan segala macam, nggak usah khawatir kalau punya produk misalkan bikin risol atau mie ayam tadi atau bikin kebab yang lain, kalau mau bikin poster nggak punya skill desain grafis bisa memanfaatkan KA atau AI gitu ya. Itu udah satu lagi ya, udah 3 kelompok, tinggal kelompok yang terakhir dipersilakan untuk mempresentasikan karyanya ya. Boleh sambil duduk kok ya yang operatornya. Kalau kesulitan biar kita pun lepaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kami dari kelompok 1 akan menampilkan sebuah hasil dari AI Black Box. Mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu ya, mulai dari saya. Nama saya Ibrahim Sulanjito. Saya Novel Yoga Pratama. Saya Leonel Manado. Saya Satu Rabi Udahan. Oke, sebelum kita bahas tentang tampilannya, mungkin bisa dijelasin oleh teman saya, Novel, tentang pengertiannya. Oke. AI adalah kemampuan mesin untuk meniru kebiasaan manusia seperti berpikir, belajar, dan menyelesaikan masalah. Contoh AI untuk pemrograman yaitu ada ChatGPT, Google Assistant, Siri, dan Blackbox AI. Blackbox AI adalah alat bantu berbasis AI yang digunakan oleh developer untuk membuat kode secara otomatis berdasarkan input prompt tersebut. Biasanya digunakan untuk membuat website, aplikasi, script, dan lain-lainnya. Mirip seperti ChatGPT, tapi fokus utamanya membuat code generation dan autocomplete. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, berikut itu jadi alasan kita menggunakan Blackbox AI. Karena yang pertama, Blackbox AI itu interaktif. Mulai dari tolong jelasin. Oke, intinya Blackbox AI ini UI itu sangat interaktif. Jadi kita bisa mudah untuk nge-prompt apa yang kita inginkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita bisa pilih AI apa yang bisa kita gunakan. Karena nanti di fitur tampilan utamanya bakal tersedia banyak pilihan AI. Contohnya ada Gemini, ChatGPT maupun DeepSeek gitu. Jadi itu alasan kita menggunakan Blackbox AI. Lanjut. Di close saja, San. Bikin full. Oke. Jadi ini adalah hasil dari diskusi kita, yaitu membuat website, tampilan website sederhana tentang konser, yaitu Widya Nusantara konser. Nah, di sini UI-nya itu sangat rapi. Terus bisa dilihat juga Nah, di sini kita juga buat customize, namanya tadinya tuh Hololive konser kalau nggak salah. Jadi kita ubah jadi Widya Nusantara konser. Itu berkaitan sama yang tadi saya bilang sebelumnya, sangat interaktif AI-nya. Terus kenapa hal ini tuh sangat penting di dunia AI? Pertama, programmer kebanyakan itu ngebuat tampilan sederhana kayak gini tuh butuh kurang lebih 3 minggu. Sedangkan kita ngebuat prompt-nya plus kita suruh AI-nya buat ngerjain itu cuma sekitaran 5 menit sampai 7 menit. Karena tadi kita sesuaiin lagi. Terus yang kedua, orang awam kayak kita bisa dengan mudah buat apa yang kita inginkan. Kayak misalkan kita tadi membuat sebuah program, sebuah tampilan website di mana website itu berisikan tentang konser, gitu. Lanjutnya. Lalu kelebihan dari Blackbox AI ini, dia bisa sudah terintegrasi langsung dengan VS Code, jadi bisa masukin codingan HTML, CSS atau JavaScript. Tapi di sini kita makanya HTML sama CSS. Lalu untuk kekurangannya, hasil dari Blackbox AI ini bisa mengalami bug. Tapi untungnya di sini nggak ada bug sih. Oke, terus juga saya tambahkan dari Leonel kekurangannya, Blackbox ini untuk tampilannya itu benar-benar front-end aja. Artinya benar-benar kita ngelihat dari tata depan layarnya gitu. Misalnya kita pencet ke menu jalan jadi event gitu bahasa. Nah, dia nggak bakal jadi apa, dia bakal nge-back ke halaman selanjutnya. Kenapa bisa kayak gini? Karena Blackbox AI ini cuma didesain kayak kita buat UI X-nya, tampilan depannya. Kita nggak
ke selanjutnya lagi, karena kalau misalkan kita mau terusin, kita harus nge-copy paste dari CS code-nya ke web hosting gitu, nanti bakal ikut lagi lanjutannya. Oke, coba scroll batasan ke promnya. Untuk tampilannya akhirnya jadi kayak gini, kurang lebih. Promnya kita pakai sebuah website sederhana yang tadi saya jelasin, yang dimana itu harus memuat event, harga tiket, tombol beli, sama formulirnya. Terus kita nyesuaiin website ini menggunakan program HTML ataupun CSS. Terus kita bikin juga biar yang tadi saya jelasin biar nggak ada error, kita tampilin hanya frontend saja. Karena kelemahan dari Blue AI itu dia nggak bisa nampilin backendnya, gitu. Terus juga tadi scroll bosan di sini. Stop di lagi ke bawah. Nah, tadi juga saya membuat beberapa penyesuaian. Yang pertama itu diubah UI dan fiturnya lebih komplit sedikit. Tadinya tuh website tuh cuma nggak kayak gini. Tadi itu kayak cuma bener-bener tampilan sederhana yang dimana cuma ada harga, nama eventnya, sama proses pembelian doang. Karena kita tambahin jadi kayak gini, otomatis dia bakal nge-generate yang lebih bagus. Contohnya baru kayak gini. Terus scroll lagi San. Yang di sini. Agak gue dikit. Jadi yang tadi saya bilang sebelumnya, namanya itu sebenarnya tadi di sini ada namanya Konser Hub. Terus kita ubah jadi namanya Video Nusantara Konser. Nah, di sini juga tertera CS code-nya kenapa bisa berubah. Di sini juga ada kode tambahannya, gimana prosesnya itu bisa berubah, kayak gitu. Lanjut, kesimpulannya dari black box hari ini, yang tadi saya bilang sebelumnya, black box saya ini bukan cuma digunakan oleh orang-orang profesional, tapi kita sebagai orang awam juga bisa berkreasi ngebuat tampilan website ataupun tampilan program dari lainnya. Kita juga bisa dapetin pundi-pundi uang dari sini. Siapa tahu kalian itu ngebuat suatu program terus kalian jual lagi ke perusahaan startup, kan lumayan, duitnya bisa kalian putar lagi. Terus Blackbox ini juga bisa ngebantu yang tadinya nge-generate kode ataupun kita ngebuat kode mulai dari 3 minggu ataupun sampai sebulan. Kita bisa jadi mempersingkat waktu jadi 3 minggu doang, jadi 5 menit. Itu menurut saya sangat kayak efisiensi waktu banget. Kayak gitu sih Pak, kurang lebih dari kesimpulan sama presentasi yang ditampilkan dari kelompok 1. Kira-kira dari teman-teman ada pertanyaan nggak? Cukup ya. Sebelum ditutup Bapak aja ini yang nanya ya, sampai sebelum menanya Bapak menambahkan dulu. Jadi tadi memang yang ditampilkan promnya kita bikin dari hal-hal kata-kata yang sederhana, tidak perlu rumit-rumit, pusing-pusing ya. Bahkan yang lagi ditampilkan tadi sama kelompok yang membahas itu juga promnya sederhana gitu ya, kita bikin
perintah sederhana, lalu minta dibuatkan programnya. Kita nggak usah mikir program terlalu jauh. Cuma di sisi lain kita harus tetap kritis bagaimana program itu jalan, karena tadi seperti di kelompok 4 pun menemukan kendala. Tadi juga di kelompok yang terkait ini membahas black box, Lionel menyebut pas lagi beruntung nggak ada bug ya, nggak ada bug, maka di situ aman-aman saja. Nah, kalau yang nggak aman gimana? Ya kita harus bisa membaca program tentunya. Meskipun kalau kita ada masih belum mahir, masih bisa meminta pertolongan sama AI lagi atau si kakaknya tersebut. Jadi mungkin bisa kolaborasi kita menginput di flexbox-nya, kemudian kita bisa pakai musik atau sensitivity untuk mengkolaborasi apabila ada kekeliruan seperti itu ya, di kolaborasi antara. Nah, pertanyaan Bapak itu coba di ke atas, bukan ininya, bukan backgroundnya, ke hasilnya. Nah, ini hanya sebuah tampilan awal saja berarti karyanya ya. Kalau kita ngeklik misalkan mau diteruskan ke misalkan mau melihat event atau populer, itu bagaimana? Kalau misalkan kita klik pada kondisi saat ini, itu dia bakal ke tampilan awal blackbox-nya Pak. Karena misalkan kita mau pada umumnya kalau website diklik itu bakal ke halaman selanjutnya Pak ya. Nah, itu harus pakai proses pakai web hosting Pak. Jadi kita harus buat kayak program selanjutnya itu Program selanjutnya mau ya. kemana-kemana ketika mau makin dalam. Ya betul Pak. Ya, kita itu ya. Paham ya semuanya ya, bisa diterima ya. Ini karyanya mahakarya semua, ini 4 kelompok ya. Kasih aplaus dulu buat teman ya. Nanti kita tinggal sesi refleksi dan asesmen. Ya. Baik, kita sudah melakukan sesi presentasi antar kelompok ya, sudah sangat bagus ya. Semua kelompok memiliki karya yang berbeda-beda dan dari hasil KA yang berbeda-beda ya. Kelompok 1 ada Expo, kemudian kelompok 2 ada ChatGPT ya, kemudian kelompok yang ketiga pemanfaatan GeoGebra ya, yang keempat pemanfaatan DeepSeek, dan karyanya tentunya juga berbeda-beda ya, yang sudah ditampilkan oleh kelompok tadi yang sudah presentasi seperti itu ya. Nah, terkait pembelajaran ini ada soal assessment ya, yang ada sebanyak 5 butir pilihan ganda. Silakan Teams-nya dibuka ya, Microsoft Teams-nya dibuka, ada soal assessment dikerjakan ya. Cuma 5 soal, berapa? 5 menit cukup ya? Atau nanti kalau udah selesai bisa langsung Pak udah selesai gitu ya. Silakan dibuka, udah muncul ya soalnya ya. Silakan dikerjakan dulu. Ya, itu ada di Microsoft Teams di kelas KA ya. Ya, gitu ya, soal asesmen sumatif terkait pemanfaatan dan pengkolaborasian KA ya. Nah, ini kerjakan ya. Silakan 5 menit. Setelah itu baru kita melakukan sesi refleksi seperti itu ya. Gampang-gampang ya soalnya. Ya, iya itu. Orang kita ya artinya kalau kalian itu menjadi gampang ya kalian menguasai ilmunya kan gitu ya. Kalau udah selesai langsung submit, ini udah ada. Udah semua apa malah? Udah Pak.
Kalau udah ya bagus ya. Nanti nilainya juga ada di rekap nilai seperti itu ya. Oke, sudah sampai dengan fase assessment. Selanjutnya kita masuk ke fase sebelum ditutup adalah fase refleksi ya. Mari kita merefleksikan pembelajaran ini ya, dari yang awal sampai penghujung ini. Jadi kita ada tadi belajar apa? KA, tapi KA generatif ya, yaitu tentang sudah tadi Bapak contohkan ya. Lalu ada beberapa mengaplikasikan tentang pemanfaatannya ya, bahwa pemanfaatannya sangat luas ya. Jadi ada yang textbook, ada yang ChatGPT dan lain-lain ya. Itu enggak Bapak sebutkan. Jadi banyak pemanfaatan KA yang nantinya untuk masa depan seperti itu ya. Tapi ini lebih ke mungkin hanya sebagian kecil ya. Jadi kalian jangan memandang bahwa hanya ini KA, khususnya KA generatif. Ada berbagai hal yang kalian bisa gali di untuk kalian sendiri gitu ya, atau nanti bisa bareng-bareng sama mata uang, atau menuju kalian semakin dewasa saat kalian sudah selesai dari SMA lulus ya. Kalian punya minat masing-masing. Apabila mau memanfaatkan KA, cari aja sesuai kebutuhannya. Ikuti perkembangan zaman biar nggak ketinggalan. Itu terkait refleksi kita hari ini ya. Jadi banyak hal yang kita pelajari ya. Kemudian Bapak akan menginformasikan terkait pembelajaran di pertemuan berikutnya, yaitu tadi juga sudah disinggung ya bahwa kita harus pandai memanfaatkan form ya. Kemungkinan nanti di pertemuan berikutnya kita akan menggali prompt, bagaimana membuat prompt yang bagus ya, bagaimana memanfaatkan dan pembuatan prompt yang bagus sesuai dengan minatnya masing-masing. Mungkin untuk yang tadi kelompok 2 ChatGPT akan mengembangkan lagi promptnya sehingga karya posternya bisa lebih maksimal lagi. Mungkin yang di Blackboard atau mungkin yang di GeoGebra punya prompt-prompt khusus nih tentang pengembangannya yang memiliki grafik-grafik yang unik-unik yang mungkin nanti bisa dipresentasikan lagi ya kepada rekan-rekan kelompok di sini dan kepada Bapak. Itu ya, Bapak rasa dicukupkan dulu aja ya pembelajaran kita karena udah penghujung ya, maka kita cukupkan. Atau mungkin ada yang mau tanya dulu atau cukup ya, dan sudah cukup jelas dan banyak yang sudah kita pelajari di pagi ini ya. Tapi sebelum ditutup pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, sudah langsung dipimpin doa penutup saja. Silakan boleh dipimpin sama ketua kelas. Siap. Anak KPK, sebelum pulang mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam